Woi, Wih, Jom. wih, ladies men, iya ladies. Gue bingung. Tugas betul Pak Dwi. Udah 2 Kerjain, Bang, Ben. minggu kita iya gue lagi ngerjain tapi udah 2 minggu men gak dapet apa-apa. Minggu itu lama loh Ben, kok lu gak ngerjain men? Cuma anak-anak. Gue juga Ben. Wih iya, gue malu ya. Ya gimana gue baru dapet 2. Yang lainnya nggak tahu udah dapet atau belum. Gue baru dapet tentang fogging sama tusen forms. Atau akhirnya gue nggak dapet sih penggunaan intervensi. Gue permohonan intervensi tahu. Terus Iya. nyari lo. Hari lah, ini udah dapet gue. Apaan emang? Permohonan intervensi itu dalam proses peradilan tata usaha negara adalah ikut serta atau diikutsertakannya pihak ketiga berupa perorangan atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak pada perkara dalam proses pemeriksaan perkara Ben. Intervensi itu juga dimungkinkan sebelum acara pembuktian atau paling lambat saat duplik. Dengan kata lain, bila mana intervensi diajukan setelah duplik, maka intervensi dianggap batal. Kemungkinan masuknya pihak ketiga ini atau intervensi diatur dalam pasal 83 Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Itu loh. Fogging apa deh? Nih, yang gue dapet fogging itu sama dengan menyertai. Jadi pada intervensi bentuk fogging yaitu pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara pihak berkapasitas sebagai penanggung dari si B sebagai tergugat dapat mencampuri sengketa hutang piutang antara A dan B untuk membantu atau membela B. Ciri-cirinya itu ada 3. 1. Pihak ketiga yang masuk ke dalam perkara berpihak kepada salah satu pihak. 2. Pihak ketiga mengadakan intervensi punya kepentingan hukum guna melindungi dirinya dengan membela salah satu pihak yang bersengketa. Yang terakhir, pihak yang mengadakan intervensi mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar diberi izin untuk bergabung dalam perkara yang sedang berlangsung dan menggugat salah satu pihak untuk mengadakan kerjasama. Dan yang berikutnya yang gue dapat itu tusen forms atau menengahi. Tusen forms atau menengahi pihak yang mengintervensi tidak ada keberpihakannya kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, karena berdasarkan aturan hukum acara perdata, mestinya pihak yang mengintervensi dalam tusen forms dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampurinya. Namun dengan penerapan penyederhanaan perkara dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan, maka pihak ketiga ini dapat menjadi pihak yang juga melakukan tuntutan kepada kedua pihak yang sedang berperkara itu. Contohnya lagi, A sebagai seorang ahli waris menuntut B yang menguasai harta peninggalan agar menyerahkan harta peninggalan tersebut. Kemudian datang si C mengintervensi sengketa antara A dan B dengan tuntutan dialah yang berhak atas harta peninggalan tersebut berdasarkan testamennya. Isinya juga ada tapi ada 4 kalau dia. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming. Free warning dianggap sebagai pihak ketiga, namun keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, tapi karena dianggap sebagai penanggung atau garanti oleh salah satu pihak, biasanya tergugat, sehingga dengan melibatkannya pihak ketiga itu akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang pokok perkara. Kalau menurut Sudikno Mertokusumo ini, free warning ada 2. Free warning formil, yaitu terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap sesuatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dan dari penggangguan pihak ketiga, itu diatur dalam pasal 1492 BW. Habis itu free warning simple atau sederhana terjadi jika apabila kita menggugat dikalahkan dengan sengketa yang sedang berlangsung, dia mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga. Penanggung dengan melunasi utang mempunyai hak untuk menagih kepada debitur. Artinya dalam tuntutan itu ada tuntutan penggugat lawan tergugat atau terkait
something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Perbedaannya fogging tusen sama free waring ini Ben, yang gue tangkap Ben. Yang pertama itu kalau fogging itu sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap para pihak dan memihak kepada salah satu pihak aja Ben. Kalau itu senkom itu pihak ketiga itu menjadi pihak yang mengintervensi kepada pihak tanpa ada kepentingannya, atau dia nggak berpihak sama kedua pihak itu Ben, tapi dengan maksud untuk membela kepentingannya sendiri Ben. Terus yang amat berbeda lagi dengan free waring, oleh karena pihak ketiga ditarik secara terpaksa, bukan kehendak para pihak ketiga. Pihak ketiga dianggap sebagai penanggung atas perkara yang dituntut oleh penggugat kepada tergugat. Tuh, Oh, jadi ada perbedaan juga ya? adalah kali Ben. Bisa habis sih, udah dapat semua. Nah, yang penting kalau lain permohonan intervensi berarti gitu ya? Udah Sama penundaan ya satu lagi ya? Sama penundaan tuh Itu anak-anak lah ntar ya. Gue cabut pak. Wih, Sukses ladiesnya. ya wih. Let's get all things possible cuy. Wih, Asik. iya dong. Dah. Nggak enak kan jomblo terus. Yoi. Lights will guide you, and ignite your bones. I will try. Oh, tulis itu kan belum. Oke, next. Permohonan sebagai yang dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dalam pokok sengketa. Oke. Permohonan penundaan sebagai yang dimaksud dalam ayat 2. A. Dapat dikabulkan biaya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan. Jika keputusan tun yang digugat itu tetap dilaksanakannya. Terus, yang B, tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. Udah. Gue baru dapet nih yang upaya permohonan penundaan. Coba kasih tau gue deh. Nah, Ini atau di HP dulu deh. itu penggugat dapat dimohonkan oleh penggugat dengan cara: 1. Diajukan bersama-sama dalam gugatan atau dibuat tersendiri. 2. Diajukan oleh penggugat pada saat proses perkara masih berjalan, baik secara lisan maupun tertulis. Terus? Nah, permohonan yang diajukan dalam gugatan belum dikabulkan oleh ketua. Dalam gugatan belum dicantumkan permohonan penundaan. Ada perkembangan keadaan selama proses perkara sedang berlangsung. Ada kekhawatiran keputusan tata usaha negara yang digugat tetap akan dilaksanakan. Udah sih, tapi ada bagian yang belum, tinggal sisa 2 lagi tuh. Coba telepon Andre. Wih, Ntar ya. Halo Dre. Iya Semarang. Tugasnya gimana? Jadi gini, penetapan penundaan pelaksanaan keputusan diatur dalam pasal 67 ayat 4 yang macamnya dapat berupa: yang pertama, dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, dan yang kedua, tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan yang dilaksanakan keputusan tersebut. Terus, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dapat diputus terlebih dahulu dan pokok sengketanya diatur pada ayat 3 pasal 67.
Jadi dapat digunakan jenis putusan selah. Dan setiap tindakan prosesual persidangan dituangkan dalam bentuk penetapan, kecuali terhadap putusan akhir yang harus berkepala putusan. Oh ya udah. Ya. Iya ya. Oke. Dah. Gimana? Bisa. Satu lagi gimana? Jadi iya. Bangun yuk. Oh ya udah. Pokok-pokok isi sema. Penggugat dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada ketua pengadilan, tun, dan hakim yang memeriksa perkara. Tindakan penggugat apabila tergugat tidak mematuhi penetapan. Ada 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 29 Mei tahun 1991 nomor B.471-4-1991 dengan menunjuk beberapa surat yang diterbitkan oleh 2. Surat Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1994 nomor 180.2.568-A.3/IJ. Penundaan pelaksanaan keputusan tun yang digugat. Setiap tindakan prosesual persidangan dituangkan dalam bentuk penetapan kecuali putusan akhir yang harus berkepala putusan. Penundaan yang dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 sub A dan sub B dapat dikabulkan dalam tiga tahapan prosesual. 1. Selama permohonan penundaan tersebut masih di tangan ketua, penetapan penundaan dilakukan oleh ketua dan ditandatangani ketua dan panitera atau wakil panitera. Setelah berkas perkara diserahkan kepada majelis, ini kedua, maka majelis mengeluarkan penetapan penundaan tersebut baik selama proses berjalan. Ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera, kecuali putusan akhir harus ditandatangani oleh majelis lengkap. Yang ketiga, pencabutan penetapan penundaan yang dimaksud dapat dilakukan dengan 1. Selama perkara masih di tangan ketua, kecuali keputusan akhir yang harus ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti. Apabila perkara sudah ditandatangani majelis, pencabutnya dapat dilakukan oleh majelis yang bersangkutan. Dilakukan dengan menuangkannya dalam bentuk penetapan, kecuali yang dituangkan dalam putusan akhir. Kecuali ada penetapan lain di kemudian hari. Itu di 116 ayat. Pasal 116 ayat 4, 5, sama 6. Menteri Kehakiman RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Surat Menpan nomor B.4-4-1991 tanggal 29 Mei 1991 tentang pelaksanaan putusan pengadilan tun. Terus ini ada Juklak Mari nomor 052/TD Tun /3/1992 tanggal 24 Maret 1992 angka 3. Pencabutan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tun dalam acara biasa sesuai dengan pasal 63 UU Peradilan Tun. Surat edaran serta Juklak Mari. Majelis berhak untuk memberikan penjelasan guna melengkapi gugatan dan data yang disengketakan kepada penggugat dan berwenang untuk memanggil pihak-pihak yang untuk dimintai keterangan. Melakukan pemeriksaan di tempat dan mencabut penetapan penundaan pelaksanaan putusan tun apabila tidak diperlukan. Menghindari akibat apabila pencabutan dimasukkan dalam putusan akhir dan akan menempel terus pada pokok perkara sampai putusan berkekuatan tetap. 4. Juklak Mari nomor 224/TD Tun Petun /10X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 angka ke-6. Penundaan pelaksanaan keputusan tun yang disengketakan skorsing atau penundaan pelaksanaan keputusan tun yang disengketakan dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan majelis diartikan sudah termasuk penundaan tindakan pejabat tun. Yang kelima, Juklak Mari nomor 222/TD Tun /10/1993 tanggal 14 Oktober 1993 angka 5. Penangguhan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat dalam keadaan mendesak akan dikeluarkan penetapan penangguhan oleh ketua.
sedapat mungkin dilakukan setelah mendengar pihak tergugat. Udah itu aja, Ben. Oke.